Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas kudrahnya Allah. Alhamdulillah kita telah dirikan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim mingguan kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, ma'unah, taufik dan hidayah. Selawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam Allah curahkan bagi kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sampai di surah Al-Insan. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma
كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا صدق الله مولانا العظيم. Surah Al-Insan ini para ulama tafsir banyak memberikan nama. Jadi ada Al-Insan. Ada lagi yang menyebutnya surah Amsyaj. Karena di dalamnya ada kata-kata Amsyaj yang enggak ada di dalam surah yang lain. Ada yang menyebutnya dengan surah Ad-Dahr. Karena memang ada kata Ad-Dahr di situ, minad dahri. Jadi banyak nama lain dari surah Al-Insan ini. Kalau Al-Fatihah kan nama lainnya Alhamdu. Orang nyebutnya surah Alhamdu. Para mufassirin pun berbeda pendapat. Sebagian mengatakan surah Al-Insan ini adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Tetapi sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwa surah Al-Insan ini surah Makkiyah. Melihat daripada isinya, redaksinya. Ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan ini surah Makkiyah, tapi ada satu ayat yang sepertinya ini surat Madaniyah. Seperti ada kata-kata wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira itu artinya tawanan. Karena di zaman Rasulullah ketika di Mekah sebelum hijrah tidak ada tawanan gitu. Rasulullah tidak memiliki tawanan, bahkan Rasulullah dimusuhi gitu. Nah, makanya ayat ini barangkali ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah, namanya Madaniyah. Tapi kebanyakan para ulama sepakat bahwa surah Al-Insan ini adalah surah Madaniyah. Seperti itu. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insan hal di sini bermakna qad. Jadi ada mufassir yang mengartikan bukan pertanyaan, tapi berarti sungguh. Sungguh telah datang kepada manusia. Kalau menjadi question, pertanyaan, bisa diartikan bukankah telah datang kepada manusia hinun, di suatu waktu, di suatu masa.
hin minad dahr. Hinun minad dahr, artinya hinun minad dahr itu di suatu masa gitu. Dahrun itu artinya waktu, masa. Di mana lam yakun syai'an madhkura. Di masa itu, ketika itu, lam yakun, manusia itu belum disebut. Manusia itu sesuatu yang belum disebut. Belum ada sebutannya. Maksudnya begini. Yang dimaksud al-insan di sini adalah Abul Bashar, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sungguh telah datang kepadamu, sungguh telah datang kepada manusia, kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, waktu di mana dulu belum ada penyebutan nama manusia, belum ada penyebutan Adam. Ini bicara tentang awal penciptaan manusia. Adam ini, manusia ini adalah makhluk yang paling terakhir Allah ciptakan. Lebih dulu malaikat, kemudian pada jin, barulah manusia. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan dunia ini dengan segala isi-isinya. Sebagai bukti bahwa manusia itu adalah makhluk terakhir yang diciptakan, terlebih dahulunya adalah jin dan para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan berita kepada para malaikat tentang penciptaan manusia. Ketika Allah berkata, lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat-malaikat, sesungguhnya kata Allah, aku akan menciptakan di atas muka bumi ini seorang khalifah, makhluk yang menjadi penguasa di bumi ini. Kemudian para malaikat itu bertanya, qalu, berkatalah para malaikat itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan makhluk di atas muka bumi ini yang selalu membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Jadi malaikat itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui karakter dan sifat manusia yang sebetulnya belum Allah ciptakan. Jadi malaikat itu tahu, ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di atas muka bumi ini makhluk yang membuat kerusakan dan selalu menumpahkan darah? Maka dijawab oleh Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Kelanjutan ayat itu, sementara kami ini para malaikat selalu mensucikanmu ya Allah, bertasbih kepadamu dan selalu mensucikanmu ya Allah. Kenapa bikin makhluk lagi gitu? Dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari sesuatu yang kamu nggak ketahui. Jadi ada hal-hal yang nggak diketahui oleh para malaikat. Maksud dan tujuan dari penciptaan manusia ini.
Maka seorang malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah. Apa yang mereka katakan? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami enggak punya ilmu kecuali ilmu yang kupunya ini Kau yang ajarkan ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha bijaksana, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, maka ini dalil bahwa Allah lebih dulu menciptakan malaikat, jin, kemudian baru manusia. Nah, dalam ayat ini digambarkan bahwa pada awalnya manusia itu belum ada penyebutannya. Nama manusia itu nggak ada gitu. Dalam penciptaan Allah belum ada manusia. Ketika itu yang diciptakan baru alam semesta raya ini. Allah menciptakan para malaikat, para jin, kemudian baru manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan. Nah, baru nih pada ayat yang kedua, khalaqna, kami telah ciptakan al-insan, manusia. Yang dimaksud manusia di sini yaitu Abul Bashar, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi pada awalnya nggak ada manusia itu penyebutannya. Maka kami ciptakan tuh Adam, kami ciptakan manusia. Secara umum kepada seluruh anak cucunya Adam. Bagaimana Allah bercerita tentang proses penciptaan kita ini. Bagaimana Allah bercerita proses penciptaan bapak kita, engkong kita, Nabi Adam itu. Pertama kata Allah, kami ciptakan manusia itu min nutfah, dari setetes mani. Kalau ini bicara secara umum. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam itu min turab, dari tanah, dari berbagai macam bentuk tanah. Makanya ada ulama yang mengatakan itulah sebabnya manusia itu berbeda kulitnya. Ada yang sauk mateng, ada yang sauk setengah mateng, ada sauk busuk. Kulitnya beda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam, setengah putih gitu kan. Nah, ini bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya bahas tentang penolakan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka tidak meyakini bahwa Isa itu memang satu tanda kebesaran Allah.
Mereka mengatakan bahwa Isa itu dari anak perzinahan antara Maryam. Secara logikanya, mana mungkin seorang wanita bisa hamil tanpa disentuh laki-laki? Akhirnya kan mereka nggak percaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab itu. Penciptaan Isa itu, kata Allah, sama seperti penciptaan Adam alaihi salam. Bahkan penciptaan Adam itu lebih hebat. Allah menciptakan Nabi Allah Isa alaihissalam terlahir dari perut ibunya Siti Maryam tanpa seorang bapa. Bagaimana dengan Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu? Min turabin, dari tanah. Kalau menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu Allah bisa, apalagi hanya sekedar menciptakan Nabi Allah Isa yang ada ibunya cuma nggak ada bapaknya. Tetap ngotot dia nggak percaya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah mengajak bermubahalah. Ayo kita mubahalah. Siapa yang berdusta di antara kita, maka dilaknat sama Allah. Saya akan panggil anak saya, istri saya, cucu saya, Hasan Hussein. Kalian panggil anak-anak kalian. Ayo kita bermubahalah. Siapa yang benar di antara kita? Sampai begitu tuh. Nah makanya ada sekarang hukum mubahalah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dua-duanya nggak salah, mubahalah aja. Siapa yang salah nanti? Yang nggak jujur akan dilaknat oleh Allah. Itu ada, dan Rasulullah sendiri yang melakukan itu. Jadi manusia itu diciptakan min nutfah, dari setetes air mani. Jadi bahasan kita nggak jauh-jauh dari yang kemarin itu. Min nutfatin amsyajin. Amsyad itu muhalatah. Muhallat itu bercampur. Jadi sungguh kami ciptakan manusia itu dari air mani yang bercampur. Bercampur dengan apa? Dengan airnya perempuan. Sperma yang bercampur dengan ovum, gitu. Nabtalihi. Setelah kami menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami akan uji manusia itu. Nabtalihi, kami akan uji manusia itu. Ujiannya apa? Dalam bentuk perintah-perintah dan larangan-larangan. Jadi setelah Allah menciptakan kita ini, seperti saya bahas yang lalu, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia begitu saja? Kami bermain-main? Oh enggak. Setelah kami menciptakan kalian, wahai manusia, dulunya kalian itu enggak ada, kemudian kalian tercipta dari setetes air sperma min maniyin yumna yang memancar, bertemulah dengan ovum ibumu, maka lahirlah kamu. Setelah kamu dewasa, maka ada hukum taklif, hukum beban, yaitu dalam bentuk perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah.
Perintah dan larangan ini, kata Allah, nabtali, ini sebagai ujian kami. Jadi, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan segala perintah-perintahnya, kita ini sedang menjalankan ujian. Mampukah kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah? Ketika ada larangan-larangan kepada kita, ini merupakan ujian juga bagi kita. Mampukah kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah itu? Maka dalam hadis kursi, Allah menggambarkan, saya pernah sampaikan, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah, kecuali seorang hamba yang berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan segala sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Jadi kalau seorang hamba, dia menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajibannya yang fardu, salat 5 waktu, kemudian saum Ramadan, dia mengeluarkan zakat, dia berhaji jikalau mampu. Yang jelas dia kerjakan segala hal-hal yang fardu. Itu merupakan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Akan tetapi ada sesuatu yang lebih. Jika ingin lebih dekat lagi kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Mereka hamba-hambaku yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara mengerjakan yang sunnah-sunnah setelah dia laksanakan yang wajib. Makanya nggak cukup sholat 5 waktu. Ada tambahannya, qabliyah, ba'diyah. Ada sholat wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, nawafil. Dari setengah malam maka bangunlah sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Ada sholat tahajud, hajat. Ada sholat duit, sholat duha. Ada tasbih, pendorong rizki. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ada saum wajib, saum Ramadan. Kita tambahkan dengan saum-saum sunnah. Yang menjadi 7 kesunahan Rasulullah yang beliau hampir tidak tinggalkan. Saum Senin Kemis, ditambah lagi saum Baid, saum Daud. Ini kan cara kita untuk supaya Allah semakin dekat sama kita. Ada zakat wajib, zakat fitrah, zakat mal. Kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, sedekah, infak, jariyah, apa aja lah. Ya. Ada haji yang wajib, ada yang sunnah, umrah, gitu kan. Jadi ada alternatifnya. Seperti itu. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita ini, hidup kita di dunia ini sedang menjalankan segala ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu, kata Allah, sami'an. Dia bisa mendengar. Allah berikan kita nikmat pendengaran.
Dikasih telinga nih. Allah berikan lagi basira, penglihatan, dikasih mata. Ini panca indera yang paling penting. Jadi sami'an basira ini adalah alat untuk menerima hidayah Allah. Makanya awalnya itu ketika seorang bayi baru lahir, enggak disuruh ngelihat dulu. Yang pertama diajarkan menggunakan indera pendengarannya dulu. Makanya diajarkan oleh Rasulullah ketika anak kita keluar dari perut ibunya, diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamahkan telinga kirinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini sebagai upaya menangkap hidayah Allah melalui sami'an, pendengaran dulu. Setelah pendengarannya digunakan baru penglihatan. Apa yang dilihat itulah yang dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi nikmat sami'an yang kita enggak sadari, kita ini bisa ngomong bahasa Indonesia ini karena kita dengar pertama kali diajarkan oleh ibu kita, bapak kita. Kalau kita ini tinggalnya di Jerman nggak begini bahasa kita. Wes. Karena yang kita dengar dari kita lahir ya ini bahasa ini. Kalau yang tinggalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Brebes, ya bahasa Jawa. Yang tinggalnya di di Sukabumi, barangkali di Cisarua, Bandung, bahasanya kunaon gitu kan. Kalau yang di Tegal, wong abri dilawan yang tembak dor gitu kan. Nah jadi ini semua karena fungsi sami'an. Yang kedua fungsi basiran. Kita salat 5 waktu. Ini karena mencontoh awalnya. Dengan penglihatan kita. Mencontoh ibu kita ruku. Mencontoh ibu kita sujud. Mencontoh ayah kita ke masjid. Mencontoh. Makanya al-ummu madrasah. Ibu itu pendidik sekolahan. Karena disitulah ia mendengar dan melihat. Orang tua itu menjadi sekolah bagi anak-anaknya. Lingkungan menjadi sekolah bagi anak-anaknya. Inilah nikmat yang luar biasa kata Allah. Kami jadikan bagi manusia itu sami'an basira. Dia bisa mendengar dan dia bisa melihat. Yang tujuannya adalah Allah memberikan kita nikmat pendengaran dan penglihatan itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau kita renungi ternyata orang meninggal itu mengulang awal kejadiannya. Manusia hadir di muka bumi ini. Nanti pun diazankan, diiqamahkan ketika wafat, masuk kubur. Dulu pertama kali kita dalam keadaan lemah, bayi, nggak bisa apa-apa. Nanti pun kita sudah tua dalam keadaan lemah, seperti itu. Makan kita di waktu bayi itu disuapin. Nanti pun kalau sudah rentah harus disuapin. Pakai baju dipakein sama ibu kita. Nanti pun kalau sudah tua rentah, manusia itu juga harus dipakein bajunya. Pakai pampers supaya nggak pipis di mana-mana. Nanti pun kalau sudah tua sama pakai pampers lagi. Jadi kalau kita renungi, ya Allah, ternyata
Masa tua seseorang itu mengulangi masa kecilnya dulu, masa balitanya dulu. Seperti itu gambarannya. Ya kayak begitu ya. Kalau kita renungi, oh iya begitu ya. Mau pipis harus dibantu, mau buang air besar harus diistinjain, dicebokin gitu ya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sampai di sini kami uji manusia itu dan kami berikan manusia itu kemampuan melihat dan mendengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari ini, sehingga kita semakin bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita makan dulu, jangan pulang. Sallallahu ala